Setelah 1 tahun menikah, dia ngomong kalau dia adiknya JH, pengusaha jalan tol. Malamnya dia menuntut, karena kamu sudah married sama aku nggak mau kalau kamu masih perawan. Pakai apa, Bu? Ya pakai alat dari karet kayak gitu loh. 15 Juli mengawini asal Blitar, 30 Juli mengawini aku loh di Surabaya. Si pelaku ini emang hobi main perempuan dan nikahnya nggak cuma sekali 2 kali gitu. Halo, selamat pagi. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya salut pada perjuangannya Bu Ida. Dia sendirian. Tadinya rahasia ini mau disimpan rapat-rapat untuk saling menjaga. Tapi karena tidak tahan dan takut dibunuh dengan ancaman-ancamannya, begitu pengakuan di dalam medsos Uya-Kuya. Sampai-sampai Ibu Ida ini menyepakati untuk membesarkan anak angkatnya, kemudian kesepakatan-kesepakatan lain karena takut dibunuh setelah dia itu mengakui bahwa suaminya itu adalah wanita tulen. Walaupun dadanya tidak membusung, kemudian badannya tegap, suaranya laki-laki, pokoknya tidak ada tanda-tanda kalau dia itu adalah wanita. Nah, setelah dia mengakui bahwa dia itu adalah wanita, katakanlah lesbi begitu, ya jelas berontak lah. Tetapi banyak ancaman, bahkan perilaku KDRT aja sering dilakukan. Salah satu diantaranya diturunkan dari mobil, dipukul. Kalau ada masalah sedikit saja di kendaraan pun pernah diturunkan di tengah jalan. Bu Ida terpaksa harus pergi sendiri. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang diungkapkan oleh Bu Ida itu. Sempat juga Bu Ida mendekam di penjara gara-gara laporan itu. 12 tahun perjuangan Bu Ida untuk bisa lepas dari cengkraman wanita lesbi ini, karena dia pengusaha kaya tampaknya, sampai beberapa kali viral dibantu oleh temannya dengan angka penonton spektakuler. Ternyata medsosnya saja di take down, hilang, tidak bisa berkomunikasi. Jadi ini tampaknya bukan orang sembarangan. Sampai surat-surat lahan, sertifikat rumahnya saja itu dimiliki Bu Ida, tetapi sekarang sudah dinyatakan ada sertifikat lain menyatakan bahwa dia mengalami kehilangan surat-surat rumah itu yang mau dijual. Dan kali ini kesabaran Bu Ida kayaknya sudah habis ya. Benar-benar dia itu minta tolong sama Pak Mahfud MD di medsosnya, minta tolong sama Pak Jokowi, dan menjelaskan alamat suaminya yang ternyata lesbi itu, wanita tulen, ada di Hotel Jakarta, disebutkan juga di situ alamatnya. Sebenarnya tidak tinggal nangkep sebenarnya. Surat-surat kayaknya sudah tidak bergeming lagi orang-orang yang ingin membela diri karena ditayangkan di TV One, ditayangkan di medsosnya Uya-Kuya, di YouTube-nya Uya-Kuya. Surat-surat dari mulai KTP, akte kelahiran, surat rumah, semuanya ditunjukkan oleh Bu Ida itu. Perjuangan 12 tahun bukan perjuangan yang sebentar ya. Bu Ida luar biasa, dan tampaknya bagi alim ulama, bagi pendakwah, saatnya terjun untuk pemuka-pemuka agama. Karena Bu Ida ini nikahnya kan di catatan sipil ya, tidak di Departemen Agama. Ini yang saya belum mengungkap kenapa menikahnya di catatan sipil. Mungkin ada sesuatu yang tidak beres mungkin pada saat itu. Nah, bagi anak-anak SMP, SMA yang sudah lulus, yang mau ke jenjang pernikahan harus hati-hati.
ini adalah pesan inti dari konten ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pepatah orang tua zaman dahulu itu harus bebet, bibit, bobot. Begitu dalam menuju ke jenjang pernikahan itu harus jelas dulu siapa dia, keluarganya siapa. Kalau Bu Ida ini kan perkenalannya tidak begitu, ya. Makanya kalau kita bersekolah, di sekolah di mana itu kan mengenal, oh dia siapa, dari situ akan jelas keluarganya. Atau di tempat kerja juga lama, itulah ta'aruf namanya. Tetapi kalau berkenalan di medsos, berkenalan hanya orang-orang selintas, ya rawan. Apalagi kalau orientasinya berbeda. Oh, ini ternyata orang kaya yang mungkin bisa membahagiakan hidupnya, misalkan sepintas begitu. Atau dia membawa mobil Lamborghini. Langsung tertarik. Ini sangat rawan dengan penipuan-penipuan seperti itu. Ingat, pepatah orang tua itu bebet bibit bobot itu. Jadi bawa dulu ke rumahnya dengan keluarganya, kalau diperkenalkan dulu di situ. Ini tata tertib, bahkan di zaman Rasulullah saja di dalam riwayat-riwayat sebelum menikah itu dipamerkan dulu auratnya dalam waktu sekilas supaya tidak tertipu, ditunjukkan, disaksikan oleh orang tua, oleh kedua belah pihak, ditunjukkan, dibuka bajunya begitu. Tapi oleh masyarakat modern sekarang sudah diganti, diperiksa oleh kedokteran, datang ke dokter, kemudian dicek kesehatannya, kemudian golongan darah, periksa semuanya. Setelah dapat rekomendasi dari dokter bahwa jika pasangan pengantin ini nanti menikah, menurut data medis, kemungkinan begini. Salah satu contoh kalau sekarang kan begitu. Tapi kalau zaman dahulu itu dibuka, bajunya dibuka sekilas gitu kan. Kadang-kadang jadi bahan tertawaan. Oh, ini kan zaman dulu belum ada ilmu kedokteran yang mumpuni seperti sekarang katanya. Tapi justru dengan cara dibuka, disaksikan oleh lawan jenis yang akan menikahinya, itu justru menjadi menyelesaikan masalah-masalah yang akan terjadi seperti ini kan. Gitu. Oleh sebab itu di dalam ajaran agama itu tetap yang tertulis di hadis, yang tertulis di kitab suci itu harus diikuti sesuai tahapan-tahapan. Tidak lagi terpaku dengan perkembangan yang modern abad ini. Seperti halnya penentuan awal puasa, penentuan lebaran kan selalu beda-beda ya. Karena apa? Yang satu memihak kepada sains dan teknologi perkembangan terbaru, yang satu terikat kepada memiliki tendensi yang berbeda-beda ya. Mungkin ada yang sedang berpikir kehati-hatian, ada yang berpikir kalau dia bisa bebas, padahal dia itu wanita, berpura-pura jadi laki-laki, ternyata bisa membredel medsos, membredel YouTube, membredel apapun, sampai pergi ke pengadilan pun pengadilan bisa di backup dan lain sebagainya. Nah, semua sedang mengintip itu. Bagi orang yang mumpuni di bidang ekonomi, bagi orang-orang yang punya kelainan ini, dia sedang hitung-hitung nih kemungkinan-kemungkinan itu. Bagi orang-orang yang baik-baik juga harus benar-benar mempelajari tentang peristiwa ini, hubungkan dengan pepatah lama, yaitu tadi yang sudah dijelaskan. Bagaimana bebet bibit bobotnya, itu di samping dan dindunnya. Apa dan dindun itu ya, badannya atau fisiknya tadi, agamanya dan dunianya itu kan harus diperhatikan. Demikian barangkali, semoga konten ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.